Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut pertemuan kita pada pembahasan kitab At-Tuhfatul Washabiyah karya Syekh Ahmad Ibn Thabit Al-Wasabi hafizallahu taala. Ini pertemuan kelima. Kita masuk pada pembahasan i'rab. Kita juga sudah sebutkan apa itu i'rab. Jadi i'rab itu perubahan akhir kata karena perbedaan amil yang masuk padanya. Dan keadaan dan perubahan akhir maksudnya keadaan akhirnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya terkait dengan lafzan atau takdiran. Kata beliau di halaman 40, wa qawluhu lafzan aw takdiran, ucapan penulis lafzan aw takdiran secara lafaz ataupun secara takdir, maknahu anna hadha at-taghyir alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yanqasimu ila qismain. Beliau sebutkan maknanya bahwa perubahan ini maksudnya perubahan dhammah ke fathah, fathah ke kasrah yang terjadi pada isim dan fi'il itu yanqasimu ila qismain. Dia terbagi menjadi dua. Ahaduhuma lafziyun, yang pertama secara lafaz, wasani takdiriyun, secara takdir. Sekarang apa makna secara lafaz dan apa makna secara takdir? Fa ammal lafzi, adapun perubahan secara lafaz, fahuwa, maka dia adalah ma yadhharu fi akhiril kalimati isman kanat aw fi'lan. Adalah perubahan yang nampak di akhir kata, baik itu isim atau fi'il. Jadi kalau perubahannya nampak, maksudnya tandanya dhammahnya nampak, fathahnya nampak, kasrahnya nampak, sukunnya nampak, maka itu lafzi namanya. Kama taqaddama fi kullin, sebagaimana yang telah berlalu pada setiap dari Zaidun wa yadhhabu. Kalau berubah Zaidan, Zaidin, nampak semua perubahannya. Yadhhabu, yadhhaba, yadhhab, nampak. Wa amma takdiri, adapun secara takdir, fahuwa ma la yadhharu fi akhiril kalimati wa innama yakunu manwiyan fiha. Adapun secara takdir, maka dia adalah perubahan yang tidak nampak perubahannya di akhir kata, ada tapi tidak terlihat. Wa innama yakunu manwiyan, tiada lain dia hanya diniatkan saja, diniatkan fiha padanya. Wa huwa, dan yang tidak nampak ini ala salasati aqsam, itu terbagi menjadi 3. Al-awwalu, jadi saya kasih contoh, misalnya al-fatah. Al-fatah kalau dibilang ja'al fatah, itu sebagai fa'il. Kalau sebagai maf'ul, ra'aitu al-fata juga, ra'aitul fata. Kalau kemasukan huruf jar, marartu bil fata. Ya, sama semua, al-fata semua. Tapi diniatkan sesuatu. Di sini diniatkan dhammah, di sini diniatkan fathah, di sini diniatkan kasrah, cuman tidak ditulis. Itu maksudnya takdiran, perubahan secara takdir. Dia tidak nampak di akhir kata, tapi ada sebenarnya karena dia diniatkan. Nah, yang takdir ini ala salasati aqsam, itu terbagi 3. Al-awwal ma yuqaddaru lit-ta'adzur. Ini sebab-sebab kenapa dia sembunyi. Kayak ini kan, kenapa ditakdirkan dhammahnya? Kenapa ditakdirkan fathahnya?
Kenapa ditakdirkan kasrohnya? Kenapa tidak dinampakkan? Paham? Kenapa harus takdiran? Kenapa bukan lafzan? Ada 3 alasan. Yang pertama, ma yuqaddaru lit-ta'adzur. Dia ditakdirkan karena beruzur, ta'adzur. Karena beruzur, ada uzurnya. Wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin akhirhu alifun lazimatun qablaha fathatun wa yusamma maksuran. Nah, kata beliau, ditakdirkan i'rabnya itu, perubahan itu ditakdirkan di akhir kata, tempatnya itu karena ta'adzur itu fi kulli ismin, pada setiap isim mu'rab, yang mu'rab, jadi bukan yang mabni. Deng naik. Jadi setiap isim mu'rab akhirnya apa? Alif. Ini al-fatah akhirnya apa? Alif. Maka dia ditakdirkan karena ta'adzur. Lazimah qablaha fathah, sebelum alifnya di fathah. Wa yusamma maksurun, dinamakan juga isim maksur. Jadi semua isim maksur itu muqaddarah perubahannya. I'rabnya itu takdiran, diniatkan, tidak nampak. Kal fata, seperti al fata, wal huda dan al asa, wa nahwi dzalika, dan semisal dengan itu. Wa tuqaddaru alaihi jami'ul harakat, ditakdirkan pada isim maksur itu semua harakat. Jadi harakat dhamma, fathah, kasrah itu disembunyikan semua. Nah, contohnya ja'al fatah, apa yang disembunyikan? Apa yang ditakdirkan? Dhamma. Ra'aitul fatah, apa yang ditakdirkan? Marartu bil fatah, apa yang ditakdirkan? Kenapa ditakdirkan? Karena ta'adzur, beruzur. Begini cara i'rabnya. Fal fata, kata beliau, maka al fata fil misalil awal, pada contoh yang pertama, fa'ilun marfu'un. Ini cara i'rabnya. Ja'al fata, al fata fa'ilun marfu'un, fa'il dirafa. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Dhammah yang ditakdirkan di atas alif. Harusnya ada dhammah di atas alif, tapi ditakdirkan, tidak ditulis, tidak nampak. Mana min zuhuriha, yang menghalangi dia dari nampaknya, at-ta'adzuru, adalah uzur. Maksudnya uzur itu apa uzurnya? Alif. Alif tidak bisa diharokati, itu uzurnya. Makanya dibilang dia beruzur. Kenapa beruzur? Karena dia alif. Alif tidak bisa berharokat, itu uzurnya. Wa fil misal tsani, pada contoh yang kedua, maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah. Maf'ul bih dinasab, tanda nasabnya fathah yang ditakdirkan, alal alif, di atas alif. Harusnya ra'aitu al-fata'a, begitu. Tapi karena alif tidak diharokati, maka tidak ada. Langsung saja ra'aitul fata. Kenapa tidak nampak fathahnya? Mana min zuhuri halid at-ta'adzur, terhalangi dan nampaknya karena beruzur. Paham? Alif tidak bisa diharokati. Wa fil misalis salis, pada contoh yang ketiga, majrur, dijer. Wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah, tanda jarnya kasrah yang ditakdirkan alal alif, di atas alif. Mana min zuhuriha at-ta'adzur, terhalangi dan nampaknya karena uzur. Ini pada isim. Kemudian beliau bilang, wa misluhu al-fi'l mudhari al-mu'tal bil alif. Semisal dengan isim maksur ditakdirkan harokatnya, itu adalah al-fi'lul mudhari al-mu'tallu bil alif. Fi'il mudhari yang berakhiran huruf illah alif. Paham? Contoh yakhsha, fi'il mudhari kan? Yakhsha berakhiran apa? Alif. Ini fi'il mudhari mu'tal.
fil mudhari berakhiran huruf illah bil alif, huruf illahnya alif. Wa yas'a, jelas? Wa yarda berakhiran alif semua dan semisalnya. Wa tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal fathatu faqat. Ditakdirkan padanya dhamma dan fathah saja. Dhamma dan fathah, tidak ada kasrah. Kenapa? Karena fiil tidak dijer. Iya kan? Tidak ditakdirkan juga sukun karena fiil mudhari yang berakhiran huruf illah kalau dijazm dihapus huruf illahnya, bukan disukun tak? Makanya dibilang ditakdirkan dhammah dan fathah saja. Nah, contohnya yakhsha Zaidun rabbahu walan yakhsha aduwahu. Fayakhsha, maka yakhsha pada contoh yang pertama fil misalil awal fi'lun mudhari marfu', fi'l mudhari dirafa yang yakhsha Zaidun rabbahu. Yakhsha di situ fi'l mudhari dirafa li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Kenapa dirafa? Karena kosongnya dia dari penasab dan penjazm, tidak ada penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatul muqaddarah 'alal alif. Dhammah yang ditakdirkan di atas alif, harusnya yakhsha'u, yakhshayu. Ada dhammah. Tapi karena dia alif, maka ditakdirkan. Kenapa? Mana min zuhuriha at-ta'azzur. Uzur menghalangi dhammah itu nampak. Jelas? Uzur menghalanginya untuk nampak. Apa uzurnya alif? Tidak bisa? Iya, tidak bisa menerima harokat. Wa fil misalis tsani, pada contoh yang kedua, mansubun bilan. Fil mudhari yakhsha dinasab dengan lan. Lan yakhsha aduwahu. Ada lan kan? Yakhsha di situ mansub bilan, dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-fathatul muqaddarah, fathah yang ditakdirkan alal alif, di atas alif. Jadi di atas alif harusnya ada fathah. Tapi mana min zuhuriha at-ta'azzur. Uzur menghalangi dia dari nampak. Apa uzurnya? Tidak bisa menerima harokat. Nah, beliau jelaskan wa makna ta'azzur, makna beruzur itu annal alifa, bahasanya alif la taqbalu, tidak bisa menerima al harakata aslan, harakat secara asal, likauniha mulazimatan lis-sukun, karena keberadaan alif itu dia harus senantiasa membersamai sukun. Jelas? Alif harus senantiasa bersama sukun. Jelas ini? Jadi ini makna ta'azzur. Alif tidak bisa menerima harokat. Selesai pembahasan yang pertama. Lanjut kedua. Praktek baca kitab hari ini enggak usah. Besok saja deh. Besok nih. Besok saja. Al-qismu tsani, bagian yang kedua. Karena kalau tidak sampai 50 halaman enggak jadi itu. Enggak jadi tanggal 9 selesai. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma yuqaddaru lis-siqal. Ditakdirkan karena sikol, berat. Jadi ini semua alasan-alasan kalau muqaddarah. Misalnya ada tiba-tiba didapat kata, misalnya jaa Muhammadun wal fat ma'al fatah. Ada al-fatah di situ. Ditanya i'rabnya mudhafun ilaih, tapi ditanya mana kasrahnya? Bilang muqaddarah. Kalau bilang muqaddarah harus ada alasannya kenapa ditakdirkan. Apakah ta'azzur atau sikol, atau yang ketiga nanti. Ini yang kedua, sikol. Tempatnya di mana kalau sikol? Kalau ta'azzur tadi tempatnya di isim maksur dan fi'il mu'tal alif. Paham? Fi'il mudhari mu'tal alif. Sekarang kalau sikol
tempatnya wadzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya'un sakinah lazimah maksurun ma qablaha. Tempatnya adalah pada setiap isim, semua isim mu'rab bukan mabni, akhiruhu ya, akhirnya adalah ya sakinah, ya-nya sukun, lazimah selalu sukun, maksur di kasrah, ma qablaha apa yang sebelum ya. Istilah lainnya apa? Wa yusamma mankuson, dinamakan juga dengan isim mankus yang berakhiran ya sebelumnya kasrah. Jelas? Jadi semua isim mankus itu dia kalau muqaddar harokatnya alasannya karena sikol, berat, bukan ta'adzur. Jelas ya? Kal qadi, seperti al qadi, wad-da'i dan ad-da'i, wa ar-rami, wa nahwi dzalik dan semisalnya. Wa tuqaddaru alaihi harakatan faqat. Ditakdirkan padanya, pada isim maksur yang ditakdirkan itu harakatan. Berapa itu? 2 harokat saja. Wahuma, dan 2 harokat itu adalah ad-dhammatu wal kasratu, dhamma dan kasrah. Nah, contohnya ja'al qadi, harusnya di dhammah, ja'al qadiyu, tapi disukun, tidak nampak dhammahnya, muqaddarah dhammahnya. Kenapa muqaddarah? Apa alasannya? Sikol. Wa marartu bil qadi, harusnya bil qadi. Kenapa tidak di kasrah, muqaddar kasrahnya? Karena sikol. Fal qadi, maka al qadi fil misalil awal, pada contoh yang pertama, ja'al qadi kan fa'ilun marfu, adalah fa'il yang dirafa, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah 'alal ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang disembunyikan di atas ya. Harusnya ja'a al-qadiyu, tapi dhammahnya cokoh. Nah, sehingga sukunnya gantikan dia. Jelas ya? Jadi sukun ini naibul khatib. Jelas ya? Nah. Jadi harusnya dhammah yang ada di situ. Tapi karena tidak bisa, apa alasannya? Kenapa tidak bisa? Mana min zuhuriha as-sikol. Sikol menghalangi dia dari nampaknya. Berat, ja'al qadiyu. Wa fi tsani, pada contoh yang kedua, majrur bil ba, dijer karena ada huruf jer, ba. Marartu bi al-qadi. Harusnya al-qadi. Makanya beliau bilang wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddaru 'alal ya. Tanda jarnya kasrah yang disembunyikan di atas ya. Harusnya bil qadi. Tapi kenapa disembunyikan? Mana min zuhuriha as-sikol. Sikol menghalangi dari nampaknya kasrah itu. Wa ammal fathah, adapun fathah, fa innaha tuzharu fihi, maka sesungguhnya fathah itu dinampakkan padanya. Jadi isim mankus, kalau dia mansub nampak fathahnya. Paham? Kalau dia marfu muqaddar dhammahnya. Kalau dia mansub nampak fathahnya. Kalau dia majrur muqaddarah kasrahnya. Kenapa nampak? Li khiffatiha, karena ringan diucapkan. Diucapkan. Contoh ra'aitul qadiyah. Coba bilang al-qadiyah. Coba bilang al-qadi. Susah. Makanya disembunyikan al-qadi. Al-qadiyah dinampakkan karena gampang, ya tak? Dan orang Arab tidak mau susah-susah, gitu. Fal qadi, maka al-qadiyah maf'ul bih mansub, maf'ulun bih dinasab, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah.